Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an wa 'allaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan basahnya lidah kita berselawat kepada beliau, kita termasuk dalam golongan umatnya yang mendapatkan syafaatnya di hari kemudian. Amin amin ya rabbal alamin. Ustaz Sofyan, Ustaz Al-Firdaus, para santri tahfiz yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah mulai hari ini dan pada setiap minggu ganjil, hari minggu ganjil, Ustaz Sofyan ya? Iya, ganjil. Hari minggu pertama, minggu ketiga ganjil ya. 5 enggak ya insyaallah ya? Serah 5 ada ya? Tegar. Setiap minggu ganjil, hari minggu pertama dan ketiga, insyaallah kita akan bersama dengan kitab At-Tibyan. Kitab At-Tibyan. At-Tibyan fi adabi hamalatil Quran. At-Tibyan dibentuk bayan itu penjelasan, keterangan tentang adab-adab para penghafal Al-Quran, adab-adab tentang penghafal Al-Quran. Buku ini ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi. Pernah dengar? Pernah ya? Pernah jumpa? Pernah ziarah makamnya? Enggak pernah ya? Alhamdulillah saya sudah pernah. Beliau dikuburkan di Nawa, itu satu daerah di Suriah. Dari ibu kota Damaskus lebih kurang 2 jam perjalanan. Naik darat 2 jam perjalanan di kota. Jadi buku ini sudah banyak terjemahannya. Kalau yang bisa berbahasa Arab silahkan mungkin dicari buku yang berbahasa Arab. Soalnya ya, terjemahnya juga sudah banyak. Yang belum bisa berbahasa Arab mungkin bisa nanti terjemahnya. Saya bisa lihat ya. Insya Allah kita lagi supaya kita juga ada pegangan, tidak sekedar mendengar saja, tapi kita bisa mungkin melihat kembali, membaca kembali apa yang sudah disampaikan. Jadi insyaallah kita akan membaca kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran yang ditulis oleh Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi. Jadi Nawawi itu sebenarnya bukan nama beliau. Bukan nama beliau. Beliau punya nama Yahya. Siapa namanya? Yahya. Nama beliau Yahya. An-Nawawi. Nawawi itu adalah diambil dari tempat lahirnya beliau.
tempat lahirnya beliau, karena beliau lahir di satu daerah namanya Nawa, kemudian ya beliau dijuluki An-Nawawi. Kalau orang Jawa Al-Jawi, ya. Orang Banjar Al-Banjari, orang Banten Al-Bantani, orang Indonesia Al-Indonesi. Dalam bahasa Arab begitu, ya kan? Oke, masih tahan ya. Tadi bangun jam berapa tadi? Bangun jam berapa? Jam 4 ya. Masih tahan ya. Jam 4 tadi ya. Sama tadi kita jam 4. Jadi nama beliau adalah Yahya. Punya ayah namanya Syaraf. Beliau namanya Yahya, ayahnya Syaraf. Maka beliau adalah Yahya bin Syaraf. Yahya bin Syaraf An-Nawawi. An-Nawawi diambil dari kata Nawa. Nawa itu tadi tempat lahirnya Imam Nawawi, ya. Nawawi. Karena beliau begitu hebat keilmuannya, maka beliau dijuluki Muhyiddin. Muhyi, apa arti muhyi? Ada nama Allah namanya Al-Muhyi. Itu dia menghidupkan. Muhyiddin artinya menghidupkan agama. Menghidupkan agama, Muhyiddin. Jadi julukannya Muhyiddin. Seorang itu biasanya mendapat julukan karena bisa karena keilmuannya, ya kan? Atau mungkin karena interaksinya dengan orang lain bagus, dapat julukan dari apa yang dia lakukan. Saya punya guru namanya Syafi'i. Bukan Syafi'i ya, ini kan lupa. Nama guru saya Syafi'i. Beliau tinggal di Jakarta, menjadi rujukan ya oleh para ulama-ulama di Jakarta. Namanya Syafi'i. Jadi setiap perkataan beliau, jawaban-jawaban yang beliau berikan ketika ada pertanyaan, itu jawaban itu benar. Maka beliau dijuluki Hazami. Jadi Syafi'i Hazami. Syafi'i Hazami itu bukan nama beliau, itu hanya julukan saja. Karena Hazami itu sebenarnya nama seorang wanita sebenarnya. Nama seorang wanita sebelum Islam datang. Itu Hazami ini punya satu kelebihan, ya. Ketika musuh datang masih dalam jarak begitu jauh, sekian kilometer jauh, itu dia sudah tahu musuh datang. Allah berikan kelebihan seperti itu. Sehingga orang-orang mengatakan, "Idza qalat Hazami fasaddiquha fa innal qawla ma qalat Hazami." Ini bait syair ini. Kalau orang Arab suka menghafal bait syair, ya, termasuk matan Jazari, matan Tuqatul Akbar. Idza qalat Hazami fasaddiquha fa innal qawla ma qalat Hazami. Kalau si Hazam berkata, maka benarkanlah perkataannya. Karena fa'innal qaula, ya, karena perkataannya itu perkataan dibandingkan dengan orang lain, perkataan dialah yang benar. Ketika dia mengatakan, "Oh, musuh sudah datang, Bu," walaupun jarak sekian kilometer. Imam Nawawi, julukan Nawawi itu dari tempat kelahirannya, An-Nawa. Jadi sehingga beliau kalau di buku banyak ditulis namanya Muhyiddin. Nama beliau siapa? Yahya. Muhyiddin, orang yang menghidupkan agama dan punya panggilan Abu Zakaria.
Abu Zakaria. Memang disunahkan kita kalau punya nama juga ada kunyahnya, panggilannya. Ustaz Sofyan punya Abu Zikri ya. Abu. Ustaz Alfian, Abu siapa ini? Jadi walaupun belum menikah itu sudah biasa Arab, punya nama kemudian ada panggilannya. Abu siapa? Rahmat, namanya Abu Muhammad. Abu artinya apa? Ayah. Kalau kita kan ayahnya siapa? Ayahnya si Said ini pemilik, ayahnya si Muhammad ini, itu Abu. Walaupun nanti ketika lain namanya bukan itu, tidak apa-apa. Imam Nawawi punya panggilan Abu Zakaria, punya julukan Muhyiddin, punya nama Yahya. Jadi biasa orang Arab itu ketika ditulis namanya itu julukannya dulu, Muhyiddin, Abu Zakaria, Yahya bin siapa tadi? Bin Syaraf An-Nawawi. Bin Syaraf, Muhyiddin, Abu Zakaria, Yahya bin Syaraf An-Nawawi. An-Nawawi. Dan beliau di ujungnya mendapat julukan lagi Asy-Syafi'i. Kenapa? Karena beliau mazhab dan fikih mazhab Syafi'i. Dan itu merupakan kebiasaan para ulama kita menjelaskan mazhab fikihnya mazhab apa? Fikihnya mazhab apa? Supaya apa? Supaya ketika dia menyampaikan tentang fikih, orang lain tidak salah paham. Ternyata dia disampaikan mazhab Syafi'i, walaupun tentu mungkin ada perbedaan dengan pendapat yang lain. Jadi supaya tidak salah. Tujuan mereka ya menulis ya mazhab fikihnya, ujung namanya di antaranya yang pertama agar orang tidak salah memahami ketika mereka menyampaikan ilmu tentang fikih atau berfatwa. Kemudian menunjukkan bahwa mereka sebenarnya ya hanya mengikut secara umum, mengikut ya, tidak membuat dengan kemampuan mereka sendiri, hanya ikut saja. Ikut tentu mengikut dengan alasan. Jadi beliau punya nama siapa? Kalau bisa lengkapkan Muhyiddin, Abu Zakaria, Yahya bin Syaraf An-Nawawi Asy-Syafi'i. Dah hafal kan? Kalau bisa hafal Quran biasa ya. Sekali dengar hafal. Muhyiddin, Abu Zakaria, Yahya bin Syaraf An-Nawawi Asy-Syafi'i. Asy-Syafi'i. Ya. Asy-Syafi'i. Beliau lahir pada tahun 636 Hijriah ya. Tahun Hijriah 636 Hijriah. Ya, berapa? 636. Berapa bilang tadi? 631 bukan 631 Hijriah. 631 Hijriah. Tepatnya pada bulan Muharram. Bulan pertama dari tahun Hijriah. Tahun 631 Hijriah. Wafat pada tahun berapa?
676 Hijriah. Wafat pada tahun 676 Hijriah. Berapa? Iya. Jadi yang umurnya ya udah 30-an ya itu hitung aja lah. Ini umur ada 30 kan ya? 45 tahun umurnya. Jadi umur beliau tidak panjang, hanya 45 tahun saja. Jadi apalah fungsi kita mengetahui ya kapan ulama itu lahir, kapan meninggal. Itu ada fungsinya, ada manfaatnya. Beliau lahir pada tahun 61 Hijriah, wafat 676, umurnya 45 tahun. Beliau hidup berarti pada abad ke-7 Hijriah. Ketika 600 sekian berarti abad ke-7. Jadi kita tahu bagaimana kondisi masyarakat, kondisi dunia, ya, kondisi umat Islam ketika beliau hidup. Iya kan? Karena kita ini manusia itu hidup dipengaruhi oleh lingkungan kita, ya kan? Oleh orang-orang di sekitar kita, oleh masa ketika seseorang itu hidup, ya kan? Sekarang dulu mah dosa punya ini, ya kan? Ada HP pun bisa ngomong, ya kan, gitu kan? Ada HP. Dulu saya ingat sekali waktu pertama sekali ke Jakarta tahun 98 kuliah. Itu ketika orang naik angkot pakai HP apa namanya sekarang? HP yang HP cat apa? HP-nya HP yang dia cuma masih model besar itu. Dia kalau naik angkot nerima telepon, oh hebat kali itu. Punya HP kan gitu. Nggak ada orang kecurian HP kayak gitu, HP yang model lama itu. Mahal. Hah? Udah agak kecil, ya kan? Biasanya untuk telepon dengan SMS. Sebelumnya kan dengan seperti itu. Jadi seorang itu ya dibentuk ya pemikirannya, keilmuannya ya oleh masanya. Imam Nawawi itu hidup pada tahun 7 Hijriah. 7 Hijriah itu di masa ya Islam di bawah naungan Khilafah Abbasiyah di Baghdad. Khilafah Abbasiyah di Baghdad. Jadi Islam itu kan selalu bersatu Islam. Dari awal bumi sampai akhir bumi itu penguasanya satu. Pada masa Imam Nawawi itu penguasa Islam itu di Baghdad. Baghdad. Namanya Khilafah Abbasiyah, dinasti Abbasiyah di Baghdad. Pada masa dinasti Abbasiyah, disitulah mulai peradaban Islam muncul. Sebelumnya sudah dimulai pada masa Khilafah Bani Umayyah di Damaskus. Yang itu semua adalah aliran dari Khulafaur Rasyidin, dari Rasulullah SAW. Jadi pada masa dinasti Abbasiyah di Baghdad itu peradaban Islam muncul. Islam sampai kepada ya keemasan pada masa Abbasiyah tersebut. Karena begitu hebatnya masa dinasti Abbasiyah, siapa yang bisa menerjemahkan ya satu buku dari luar, terutama dari Yunani berkaitan dengan keilmuan, itu hadiahnya apa? Hadiahnya emas. Jadi kalau buku juga besar ya, bukan begini, besar dulu, bukan tulisannya begini, besar, ya kan? Kadang apa yang covernya dari kulit unta, besar, ditimbang lah. Kok ini berapa gram nih kalau ini ditimbang? Hah? Berapa gram? Berapa gram? 250 gram.
kali harga emas sekarang berapa? 1 gram per 1 gram berapa sekarang? 600. 600. 6 kali berapa Ustaz? Kali kan Ustaz? 50. Nah, supaya tahu begitu hebatnya pemimpin Islam pada waktu menghormati ilmu. 150 juta. 157 juta. 150 juta. Jadi siapa yang bisa menerjemahkan buku seperti ini, itu hadiahnya berapa? 150 juta. Iya kan? Ya, kalau hafiz dapat umroh itu dibandingkan dulu nggak ada apa-apa aja itu. Abu Hanifah ketika dia hafal sebagian ayat dikasih hadiah sekian dinar uang emas. Jadi hebat ya pemimpin pada waktu dulu menghormati ilmu, menghormati ilmu. Syam, Damaskus itu di bawah kekuasaan Bani Abbasiyah di Baghdad. Sehingga pada waktu itu muncullah ulama-ulama yang begitu hebat. Jadi Imam Syafi'i, Abu Hanifah, Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, semua pada masa Bani Abbasiyah. Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, Abu Dawud semuanya itu Imam Abu Hanifah, Syafi'i, apalagi Imam Malik, Ahmad itu pada masa Bani Abbasiyah. Ulama-ulama yang lain, ahli sejarah, ahli falak, macam keilmuan yang lain, falak, geografi, semuanya muncul pada masa Bani. Jadi Imam Nawawi dibentuk pada masa itu, Jadi wajar kalau beliau punya kebiasaan sejak kecil itu megang mushaf Al-Quran. Kemanapun megang mushaf Al-Quran, dibaca, dihafal. Ketika kau ada ngajak main-main, nangis dia. Nangis kenapa? Nangis diajak main. Kalau anak sekarang nangis tidak diajak main. Nangis, jadi kalau diajak main dia nangis. Dia maunya fokus dengan mushaf Al-Quran. Jadi umur masih kecil sudah hafal Al-Quran. Dan beliau punya kebiasaan luar biasa. Kalau masalah hafal luar biasa. Ya dalam sekian hari hafal beberapa kitab, luar biasa. Dalam satu hari bisa membaca dengan guru itu 12 kitab. 12 buku dibaca di depan guru, bukan baca sendiri. Bayangkan ya. 12 kitab, 12 buku itu dibaca di depan guru setiap hari. Itu 12 buku. Itu 12 majelis itu ya. Untuk hari awal 3 majelis sudah capek ya. 12 pindah ke sana, pindah ke sana. Itulah begitu hebatnya Imam Nawawi dibentuk oleh masa yang pada waktu itu. Dan ulama begitu banyak. 12 kitab satu hari dibaca. Bukan sekedar dibaca dapat ijazah, bukan begitu ya. Bukan begitu, dibaca dengan penjelasan yang benar, disyarahkan. Apa tidurnya? Wallahu a'lam. Dan ini ada muridnya menyampaikan begini. Dia punya murid namanya Ibnu Attar. Kata muridnya begini. Wa kana ya'kulu fil yawmi wal lailah aklatan wa yashrabu syarbatan wahidatan inda sahar. Dan Imam Nawawi jadi makan itu cuma sekali aja. Kalau kita berapa kali? 3 kali. Nah, jangan pula selain sekali aja kasih perut ya kan. Itu
itu perlu latihan. Dan pula sekali aja lah ya kan. Jadi perlu apa? Itu ada latihan nih, pelan-pelan. Sekali aja. Minum sekali aja. Ketika sahur. Berarti beliau puasa ini. Sering puasanya. Sering kita beliau sering puasa dahar. Puasa terus. Kecuali hari diharamkan lah. Idul Fitri nggak boleh, Belada nggak boleh diharamkan. Tasyrik kan gitu kan. Boleh. Bagi yang sanggup, nggak haram. Ada orang seperti itu. Dulu di Indonesia ada Kiai Dimiati di Banten. Itu tiap hari puasa. Kalau dia katakan kalau aku nggak puasa, sakit, perutku sakit. Biasa. Kan? Dan luar biasa Imam Nawawi selalu menjaga makanannya, tidak sembarangan. Dijaga makanan. Dan beliau hanya mau memakan makanan yang dibawa oleh ayahnya. Jaga betul makanannya. Kadang awak semua disantap ya. Walaupun yang halal itu dijaga oleh Nawawi, halal dijaga. Jadi tidak mau sembarangan makan. Kenapa? Karena makanan itu bisa berpengaruh terhadap dirinya. Kesehatan dah pasti, ya kan? Tidak hanya itu, ibadah dan ilmu bisa dipengaruhi oleh makanan. Walaupun itu hal apalagi haram, apalagi haram. Imam Nawawi yang makruh saja nggak mau, apalagi yang haram. Yang halal itu pun dijaga, semuanya. Kenapa? Untuk dijaga. Karena siapa yang masak itu juga bisa berpengaruh itu. Bukan yang haram, bukan. Yang masak nggak pernah sholat, iya kan? Iya kan? Masaknya pun buka aurat, ya kan? Dan ada rambut di situ. Orang tua kita dulu kalau masak, dia bilang ke anaknya, nak kalau masak pakai jilbab. Bukan di rumah, pakai jilbab, bukan masalah di rumah. Namanya masak rambut nih ya. Kan barang saya ngapain? Ada rambut siapa nih? Ya rambut siapa? Rambut dia masalah, bukan rambut saya. Baru soal itu. Nah kalau masak pakai jilbab, supaya apa? Itu tujuan. Jadi makan itu bisa mempengaruhi. Wajar kalau Imam Syafi'i kan begitu kan? Imam Syafi'i ketika beliau dia berjalan menuju ke rumah guru muridnya Imam Ahmad bin Hanbal. Begitu jauh rumahnya, beliau tidak mau makan di jalan. Bukan tidak halal, tetapi beliau nggak tahu gimana agamanya. Beliau hanya mau makan di tempat orang-orang yang soleh. Sampai di rumah Imam Ahmad, berulang beliau makan dengan dijaga makan. Dijaga, tidak hanya halalan tapi juga wajib. Setelah Imam, jadi wajar kalau beliau yang umurnya hanya berapa umurnya? 45 tahun. 45 tahun tetapi hidup bermanfaat. Semua tulisan beliau dari yang paling kecil sampai yang paling besar itu menjadi rujukan oleh umat Islam. Yang paling kecil apa bukunya? Hadis Arba'in Nawawi. Hadis Arba'in Nawawiyah, lebih kurang 40 hadis. Siapa yang nggak tahu itu? Yang sedang apa? Riyadhus Shalihin. Siapa yang nggak tahu? Yang paling besar apa? Majmu' Syarah Al-Muhazzab. Majmu' Syarah Al-Muhazzab itu yang paling besar. Beliau nggak tidak selesai mensyarahkan kitab Al-Muhazzab itu, nggak selesai. Sehingga ada orang mengatakan kalau sekiranya Imam Nawawi menyelesaikan syarah ya dari kitab Al-Muhazzab, maka cukuplah kitab itu menjadi rujukan fikih untuk seluruh umat Islam. Gitu, begitu ya Bapak. Ketika baca dari awal muqaddimahnya saja, perasaan kita macam terbang-terbang dari di bawah. Itu masih baca muqaddimahnya. Masih baca muqaddimahnya panjang itu. Muqaddimahnya panjang tentang
tentang guru bagaimana adabnya dibaca. Muqaddimah baru masuk kepada itulah Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi. Jadi di akhir hayat itu beliau masuk ajar Mas. Sofyan ngajar kan? Ya, insyaallah. Jadi beliau sebelum meninggal beliau berziarah ke Baitul Maqdis. Baitul Maqdis di mana itu? Baitul Maqdis di mana? Di Palestina. Di mana? Palestina. Di Palestina di Baitul Maqdis. Pulang dari Baitul Maqdis ke kampungnya, ke Nawa. Karena beliau beliau itu banyak hidupnya itu di Damaskus. Nawa itu kan 2 jam dari Damaskus. Jadi beliau di Damaskus itu pernah menjadi mudir di satu ma'had namanya Ma'had Darul Hadis. Ma'had Darul Hadis sekarang masih ada ma'had itu. Masih ada. Saya sering ke sana, bahkan pernah mengatakan kitab Sahih Bukhari di situ dengan Syekh Hasan Sobian. Jadi beliau lama di Damaskus ya. Tapi sekali-sekali beliau pulang ke kampungnya Nawa. Pulang ke Nawa. Setelah beliau dari Baitul Maqdis di Palestina pulang ke Nawa, sampai di Nawa sakit. Di Nawa sakit. Jadi tidak lama. Jadi beliau itu begini. Itulah orang-orang yang dikasih Allah. Ketika beliau mau ke Baitul Maqdis, itu beliau minta izin dulu dengan guru-guru yang masih hidup, dengan murid-muridnya. Minta izin. Ditanya kapan pulang, wallahu a'lam. Itu kan wajib. Kapan pulang, wallahu a'lam. Kapan pulang? Kapan ketemu, wallahu a'lam. Berat dalam diri. Pulang ke Nawa kampungnya, tidak lama sakit. Sakit gak lama? Meninggal pada bulan Rajab. Lahir pada bulan Haram. Meninggal pada bulan Rajab tahun 676 Hijriah. Itulah sedikit tentang biografi Imam Nawawi. Jadi kalau kita membaca satu buku, kita harus tahu siapa. Tidak semua buku kita baca. Ya, apalagi terutama untuk mereka yang bisa dikatakan ya masih di awal menuntut ilmu, bukan semua buku bisa dibaca, tidak. Buku yang dibaca itu sesuai dengan kebutuhan kita yang mana. Tapi itu kan. Dan kita juga harus tahu siapa penulisnya. Jadi kalau kita sudah punya basic yang kuat, silakan baca manapun silakan. Ya kan? Kenapa terkadang seseorang itu ketika dia punya wawasan tapi ilmunya nggak benar? Karena di awal basicnya nggak kuat, basicnya tidak kuat, ilmu dasar tidak kuat. Jadi biasakan kalau kita mau baca satu buku, ya kan kita boleh baca, kita persilahkan. Tapi kita punya tahapan. Seperti di sekolah dasar SD kan ilmu bertahap kan. Kalau matematika paling baru tambah-tambah, apalagi kurang kali lagi kelas 1 SD ya kan. Belum sampai lagi kuadrat, macam-macam dia belum muntah nanti kan. Seperti anak bayi kalau baru lahir minum apa minumnya? Susu. Jangan kasih es jagung ya kan? Kasih es jagung, kasih bakso, kasih mie ayam aja bisa. Bertahap. Dan nanti kalau antum membaca buku sudah punya basic, ketika membaca buku lihat siapa penulisnya. Siapa? Penulisnya.
Sehingga dari penulisnya itu paling tidak itu sudah bisa menggambarkan tentang ilmu yang akan disampaikan dalam buku itu. Imam Nawawi luar biasa, umurnya 45 tahun, ya, sering puasa, qiyamul lail, ya, tidak banyak makan dan terus menuntut ilmu. Jadi ilmu yang beliau sampaikan memang ilmu yang memang berdasarkan, ya, dari ulama-ulama sebelumnya, ya, berdasarkan hadis-hadis Rasul, berdasarkan Al-Quran. Baik, para santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan kita mulai mukadimah dari kitab yang ditulis langsung oleh Imam An-Nawawi. Jadi kalau kita baca buku, ini merupakan biasa para ulama kita, kalau baca buku itu dari awal sampai akhir, tidak mencomot-comot saja. Tidak mencomot atau comot, ambil sepotong. Jadi ilmunya juga sepotong. Ilmunya sepotong. Baca dari awal sampai akhir, per kata dibaca, sehingga tahu kita maksud dengan benar. Ya. Kita baca ini bahasa Arab ini. Ada yang bisa bahasa Arab? Ada sudah pernah belajar bahasa Arab? Yang mana? Iya, di mana? Siapa namanya? Darul Arafah. Umur berapa? 3. Itu umur SMP. 13. Udah tamat SMP? Udah ya? Belum? Hah? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, qala al-mu'allif rahimahullah wa ada man nafa bihi wa bi'ulim fid darin amin. Ini kita baca mukadimahnya dulu ya, belum masuk di sini. Kalau dalam buku ini mukadimahnya ada 1 2 3 4 5. Ada 5 halaman. Ada 5 halaman. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in. Biasa ya, sebagai pemula dibaca bismillah. Wa bihi nasta'in, dan dengannya, dengan bismillah itu nasta'in, kita minta tolong sudah kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Jadi apapun keadaan kita, alhamdulillah. Bangun jam 3, kata Ustaz Alfian, bangun dan cepat kan kalau Ustaz dibangun saja, alhamdulillahillazi ahyana. Iya kan? Doanya bangun tidur. Hah? Pada bangun tidur apa? Alhamdulillah. Amadana. Kalian enggak apa ini? Enggak. Bukan tempel saja di kamar. Doa bangun tidur. Doa bangun tidur. Bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan. Jadi tidur itu mati kita. Tidur itu mati, nggak sadar. Kalau sadar belum tidur namanya. Kalau sudah nggak sadar tidur belum. Kalau masih dengar suara tek 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 jam, itu belum tidur. Belum tidur. Tidur itu kalau sudah tidak sadar, itu mati. Tapi matikan Allah. Itu sadar kita. Mungkin ada nyamuk kan, sadar, bangun belum ya kan? Berarti tidak tidur itu kita mati. Bangun, alhamdulillah. Kalau sempat diteruskan matinya oleh Allah ya kan? Tak bangun-bangun, kan bisa kan? Bisa. Jadi alhamdulillah.
bersyukurlah, bersyukur. Bisa diberi kesempatan menghafal Quran, bersyukur. Alhamdulillah. Dapat sarapan pagi, alhamdulillah. Itu kan. Dapat 1 halaman, alhamdulillah. Dapat 2 halaman, alhamdulillah. 30 juz, alhamdulillah. Ya kan? Semua alhamdulillah. Artinya kita harus terbiasa bersyukur dalam kondisi apapun, ya kan? Ini kalau saya dari mana? Dari jauh, Ustaz? Dari jauh mana? Literasi pun dari rantau. Dari rantau mana? Saya dari rantau. Juga rantau berapa? Di mana rantaunya? Silang kita. Masih jauh silang kita. Ya udah sampai silang kita. Jauh ya. Alhamdulillah, bersyukur. Segala puji bagi Allah. Ya bukan ini masalahnya itu aja ya kan? Alhamdulillah, udah bersyukur alhamdulillah. Dulu kalau saya dulu kuliah, ada 1 hari gak makan, gak ada duit. Ada duit. Kalau itu kan lumayan kan, makannya gratis kan? Bayar atau gratis makannya? Gratis. Ngapalnya gratis? Gratis. Ada kipas angin, ada lampu, gratis semua. Hujan gak kena hujan, gratis semua. Alhamdulillah. Alhamdulillahi al-karim al-mannan, segala puji hanya milik Allah. Jadi kalau kita dipuji orang, dia merasa oh hebat aku ya, oh udah hafal 30 juz ya kan, hafiz si fulan, oh dipuji orang hebat kan. Pujian itu milik siapa? Allah. Pujian milik Allah. Walaupun nanti antum sudah hafal 30 juz, juara internasional, dipuji orang, alhamdulillah. Semua pujian milik Allah. Alhamdulillahil karimil mannan, segala puji hanya milik Allah. Allah yang karim, Allah yang dipuji. Semua pujian kembali kepada Allah. Kenapa? Allah itu karim. Apa karim artinya? Apa mulia itu? Karim maksudnya apa? Karim maksudnya karim itu maksudnya apa? Kalau memberikan sesuatu, dia tidak mengharap dari pemberian itu. Karim. Kalau saya mengajar ilmu dengan harapan ilmu saya bertambah, itu pasti mengharap saya, ya kan? Saya mengajar dengan harapan ilmu saya bertambah. Allah karim, semua yang diberikan kepada makhluknya itu tidak ada sedikit pun kembali kepada dia. Terus mereka karim. Ya, kita berusaha juga menteladani nama-nama Allah. Kalau kita bukan seperti Allah, ketika memberi seorang, ya sudahlah. Mau diberi, habis itu dihina, kita silakanlah. Kita aku itulah Allah Al-Karim, yang memberi tapi tidak mengharapkan sedikit pun. Tidak ada kembali manfaatnya kepada Allah, kembali kepada kita, itulah Al-Karim. Jadi wajar alhamdulillahil karim. Al-Mannan, Allah yang maha pemberi. Allah yang maha pemberi. Jadi semua kita kan diberi Allah ini kan. Semua diberi Allah. Kita bisa menghafal. Kita ada akal, ada otak kita, ada lisan kita, ada mata kita, ada pendengaran kita. Cobalah kalau ada yang menghafal tapi dia tidak bisa mendengar, gimana ngapal?
Orang bisa membaca kenapa? Kenapa dia bisa membaca? Karena bisa mendengar. A, ba, dengar. Lihatnya, hurufnya. Oh ini A, ba, dengar dia. Kalau tidak mendengar atau biarkanlah A, ba, dia baca nih. Ta, dia baca. Bom bisa berdem, nggak dengar dia. Tenang saja. Iya kan? Jadi lisan kita, pendengaran kita, mata kita itu pemberian Allah. Al-Mannan, Allah yang maha pemberi, maha pemberi. Zid tauli, Allah yang punya taul, artinya pemberian yang banyak, pemberian yang banyak. Wal fadl, dan fadl itu keutamaan, Allah berikan keutamaan. Wal ihsan, dan Allah memberikan ihsan, kebaikan. Alladzi hadana lil iman, Allah Subhanahu wa taala yang memberi petunjuk kepada kita lil iman, kepada iman. Jadi kita bersyukur bisa mendapatkan iman. Iya kan? Makanya dalam ada satu kitab tafsir ya, yang ditulis oleh Syekh Wahbah Az-Zuhaili Al-Munir, hidayah itu petunjuk itu kan artinya sesuatu yang bisa memberikan kita jalan, ya kan? Petunjuk itu bisa kita dapatkan melalui panca indera. Tetapi panca indera tidak bisa mengetahui semua kebenaran. Betul tidak? Contohnya apa ya? Ini air. Coba dimasukkan umpamanya pulpen. Pulpen yang dimasukkan itu jadi bengkok. Iya kan? Nggak lurus, bengkok dia. Betul nggak? Kalau susun dia masuk terus agak bengkok sedikit. Betul tidak? Ada pernah coba? Betul kan? Dulu kan SD sering berpelajari IPA. Pak dia sampai belum bengkok ya? Padahal tidak bengkok. Itu menunjukkan panca indera tidak bisa melihat, mengetahui semua. Karena hakikat prinsip itu nggak bengkok kan, lurus kan. Masuk kemarin jadi bengkok. Betul. Kalau melihat ke atas ada apa? Ada bintang. Bintang itu besar atau kecil? Melihat kalau itu lihat besar atau kecil? Kecil. Padahal bintang itu lebih besar dari dunia ini, dari bumi ini. Berarti apa? Mata tidak bisa mengetahui semua kebenaran. Maka tidak cukup dengan panca indera, perlu kepada akal. Ditelitilah, oh ternyata bintang lebih besar. Tetapi akal juga tidak bisa mengetahui semua kebenaran, tidak. Makanya perlu adanya wahyu. Makanya Allah mengutus Rasulnya dengan wahyu, jadi alhamdulillah alladzi hadana lil iman, yang telah memberi petunjuk kita kepada keimanan. Diberi petunjuk iman, kemudian bagaimana bisa melaksanakan iman tersebut. Ya, Allah beri kesempatan kita untuk menghafal Al-Quran. Ini kan nikmat luar biasa kan? Ada orang-orang yang ya bisa dikatakan tidak punya kesempatan seperti ini, tidak punya kesempatan seperti ini. Jadi kalau saya umurnya paling tua berapa itu? 23 tahun. 23 tahun. 24 tahun. 24 tahun. Masih muda, masih
Masih muda kan? Masih. Orang ada kakek umur 80 tahun itu bisa ngapal Quran. Iya kan? Pernah dengar kan? Iya kan? Umur 80 tahun masih bisa ngapal Quran. Walaupun dia tidak bisa baca Al-Quran, baca pun nggak bisa dia. Bagaimana ngapalnya? Dengar. Setiap hari datang seseorang dibacakan beberapa ayat, diulangnya. Bisa apa? Bisa. Berapa puluh? 80 tahun. Jadi kalau fokus seperti itu, fokus setahun tuh bisa. Bisa. Kalau cuma ngapal aja. Di sini ngapal kan? Ngapal aja. Ngapal ulang. Setahun, setengah tahun itu bisa. Bisa. Apa namanya itu? Jufri. Hah? Jufri. Bisa. Nggak ada kegiatan lain. Ya kan paling tambahan seminggu sekali ada pengajian. Ya. Selebihnya apa? Ngapal, ngulang. Bisa. Karena otak kita cerdas sekali. Semangat, semangat. Insya Allah. Semangat. Iya betul. Allah alam. Masih panjang mukadimah. Insya Allah akan kita lanjutkan pada 2 minggu yang akan. Wallahu alam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada kira-kira pertanyaan? Metode itu Ya, metode menghafal. metode menghafal Quran. Ya, bentar ya. Menghafal Quran metode yang mudah saja lah ya. Metode kan banyak sih. Jadi ketika menghafal Quran, antum baca saja dulu. Baca per ayat dibaca. Baca per ayat. Nah, per ayat dibaca, ya diulang-ulang sampai hafal. Jangan dilihat betul-betul tulisannya. Kalau dia sebelum dibaca lihat dulu. Nah, dan dibaca sampai hafal. Hafal ayat pertama, ayat kedua. Itu juga lihat. Karena kalau kita lihat terlebih dahulu, ini aja, gak usah dibaca dulu, baca dalam hati. Nah, itu bisa lebih mudah masuk. Kamu seperti yang terlihat punya masuk kemarin. Daripada langsung dibaca, lihat dulu. Terus, ada yang langsung hafal nih, ada. Kayak Imam Syafi'i itu, lihatnya langsung hafal. Ada juga ada. Jadi kalau dijaga makanan, dijaga semua bisa begini, bisa. Ini kan? Jam malam tahajud, jadi kan? Bukan itu. Jadi apa namanya? Kenapa dulu para penuntut ilmu itu berhasil tidak lepas dari tahajud? Itu kunci. Ya kan kunci. Lihat, baca. Jadi coba kita lihat, tes dulu. Apa belum?
Tes. Oh, belum. Tengok lagi. Baca. Terus begitu. Dah. Atau bisa jadi atau boleh juga satu baris itu dibaca dulu semua. Lihat, baca berulang-ulang. Baca berulang. Terserah. Kadang ada yang mudah bagi dia per ayat ngapalnya. Per ayat, ya masuk ayat kedua, ya kan? Kedua hafal, diulang pertama kedua, kan gitu kan? Masuk ketiga, ya. Tiga hafal, ulang 1, 2, 3 gitu dia. Ada yang dibaca sampai 1 halaman, berulang-ulang dia tergantunglah mana yang enak, mana yang enak. Karena berbeda-beda. Jadi gitulah mungkin cara yang mudah untuk menghafal. Ya Allah, kalau saya dulu setengah jam hafal 1 halaman. Ini mudah-mudahan setelah saya itu umur 21 mulai hafal Quran. Setengah jam aja hafal 1 halaman. Iya kan? Nanti kalau 1 jam 2 halaman. Kalau 2 jam 4 halaman. Bangun jam 3. Iya kan? Subuh jam 5. Habis subuh udah hafal 4 halaman. Wah, hebat itu. Bisa? Ngantuk. Semangat, harus semangatnya kuat. Kalau semangat gak kuat, 1000 metode pun lemah soalnya, tak semangat ya. Semangat. Oke? Ada lagi pertanyaan?